Shalom saudara, selamat pagi. Puji Tuhan kita boleh diperjumpakan lagi dalam Renungan Pagi edisi Rabu 16 November 2022. Bersyukur untuk kehidupan baru, karena itu mari kita menyatu dalam hadirat Tuhan. Kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa kita, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Pagi ini kita akan membaca Yesaya 66 ayat 18 sampai ayat 24. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Bapa Sorgawi, sungguh hati kami sangat bersuka cita bahwa Engkau memperkenankan kami menikmati kehidupan dan bahkan siap untuk menjalani hidup kami hari ini. Karena itu Tuhan, berkenan Engkau memenuhi kami dengan kuasa-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca pada saat ini. Roh Kudus, tolonglah kami, buat kami dapat mengerti tentang sabda kebenaran Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Yesaya 66 ayat 18 sampai ayat 24. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan mereka, dan aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa, dan mereka itu akan datang dan melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka, dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul dan Lut, ke Mesak dan Ros, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh yang belum pernah mendengar kabar tentang aku dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di antara bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem, firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Amin. Bersama Tuhan, itulah tema kita saat ini. Saudara, masih banyak orang bertanya begini, bagaimana suasananya jika kita bersama Tuhan? Pertanyaan demikian juga menjadi pertanyaan banyak orang percaya. Dan banyak orang percaya berpikir bahwa hidup bersama Tuhan baru akan terjadi ketika zaman akhir, ketika Yesus datang kembali. Kitab Yesaya 66 ayat 18 sampai ayat 24 menekankan dua hal. Pertama, pada akhir zaman Allah akan menunjukkan kasih-Nya yang universal bagi segala bangsa dan dari semua bahasa. Mereka akan dikumpulkan untuk menyaksikan kemuliaan Allah, sekaligus menegaskan tentang kesetiaannya secara khusus kepada orang Yahudi yang terserak. Bahkan Allah akan memakai orang-orang yang telah diselamatkannya untuk membawanya kembali kepadanya. Allah mengumpulkan semua orang percaya dari segala bangsa untuk diselamatkan, sekaligus menyaksikan
kedahsyatan kemuliaan Allah. Kedua, pada akhirnya Tuhan akan menjadikan langit dan bumi baru, di mana semua orang percaya akan dikumpulkan dan hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Tetapi mereka yang memberontak kepada Allah akan ditempatkan pada tempat yang penuh kengerian selama-lamanya. Saudara yang diberkati Tuhan, pengakuan Gereja Toraja menegaskan bahwa hidup kekal adalah hidup dalam hubungan dengan Allah yang telah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Hubungan dengan Allah itu tidak dapat diputuskan dan dihalangi oleh kuasa apapun. Kita dapat membaca dalam pengakuan Gereja Toraja bab 8 butir 6 dan 7. Kehidupan kekal bagi orang percaya telah dimulai sejak percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu telah dimulai sekarang dan akan disempurnakan saat Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Karena itu saudara, marilah kita hidup senantiasa bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Syukur atas firman-Mu Tuhan yang memberkati kami, khususnya dalam perjalanan aktivitas kami hari ini. Berkatilah tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan untuk mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kami dalam sepanjang hari ini. Sayangilah kami Tuhan dan buatlah kami meyakini bahwa Engkau peduli dalam kehidupan kami, dalam kondisi yang kami alami. Sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudara kami yang sakit, yang berduka, yang bergumul dengan berbagai hal dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan bersama-sama untuk melewati semuanya itu. Kami serahkan seluruh pelayanan kami Tuhan untuk hari ini. Tuhan memberkati kami. Berkati pula setiap rumah tangga dari semua umat-Mu Tuhan. Dan berkati dalam keberadaan kami masing-masing dalam segala tugas yang harus kami kerjakan saat ini. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam pelayanan, semuanya kami taruh dalam tangan kasih-Mu, Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap memberikan hati yang gembira dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bagi semua kami yang menyatu dalam renungan pagi ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa, penuhkanlah kami dengan kuasa-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan dan kami boleh berbagi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, ini kami yang datang membawa syukur dan pengharapan kami. Kami bawa semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita saudara untuk hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati segala aktivitas hari ini. Salam sehat.